107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih buat sobat pendengar? Semoga baik-baik saja ya. Buat sobat SH yang lagi mau beraktivitas atau yang baru mau mulai aktivitasnya, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar ya. Senang rasanya Rozak bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, tentunya dalam program SH Morning. Rozak akan mengisi ruang dengar Anda dengan informasi terbaru dan menarik yang pastinya sayang jika dilewatkan. Informasi untuk Anda datang dari wisata kuliner. Untuk Sobat Esa, siapa nih yang suka jelajah kuliner? Pasar Keramat Dusun Wonokerto, Desa Warugunung, Kabupaten Mojokerto menjadi ikon ekonomi dan ekologi baru bagi desa Dusun Wonokerto ini, dikenal dengan Keramat Jeta. Pasar Keramat ini merupakan hasil kerjasama dengan berbagai pihak dan alhasil mampu menyulap lahan bambu kosong menjadi pasar dengan daya tarik wisata baru. Diresmikan Bupati Mojokerto Ikvina Fahmawati, Pasar Keramat ini diharapkan menjadi ikon ekonomi dan ekologi bagi masyarakat sekitar. Untuk diketahui, Pasar Keramat ini memilih konsep pasar tradisional di lahan bambu dengan nuansa mistik. Pasar ini menyuguhkan jajanan pasar dengan aneka hasil kerajinan dari bambu. Pasar Keramat ini akan terus beroperasi setiap 2 minggu sekali, tepatnya di hari Minggu. Bupati Mojokerto mengatakan bahwa Pasar Keramat ini menjadi ekonomi dan ekologi di Kabupaten Mojokerto. Harapan itu muncul ketika berkesempatan mengunjungi Pasar Keramat secara langsung. Pasar ini lain daripada yang lain. Pasar ini sudah memberikan banyak inspirasi kepada semua orang. Ini bagian dari pengembangan potensi desa. Karena semua desa sekarang didorong untuk mandiri secara fiskal, ungkapnya. Tak hanya menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat, Bupati Mojokerto juga mengapresiasi kebijakan masyarakat untuk tidak menggunakan kemasan makanan berupa plastik. Selain makanannya tradisional, pemilihan kemasan makanan yang baik dari plastik ini juga sangat bagus sehingga sampah kita bisa dikurangi. Kedepannya, Bupati Mojokerto berharap Pasar Keramat juga akan menjadi salah satu tempat berkreasi yang komplit. Masyarakat tidak hanya mengunjungi untuk berbelanja, namun juga bisa melakukan aktivitas edukasi di Pasar Keramat ini. Pasar Keramat ini akan menjadi pionir di mana tidak hanya perdagangan, tapi ada edukasi, di sini ada seni juga yang disajikan di sini. Entah itu edukasi pengelolaan sampah atau edukasi terkait manfaat tanaman bambu ini untuk kehidupan manusia setiap harinya. Melihat situasi di Pasar Keramat hari ini dengan ratusan pengunjung yang tidak hanya masyarakat lokal saja, Bupati Mojokerto mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto bahkan daerah sekitar Kabupaten Mojokerto untuk terus mendukung perkembangan Pasar Keramat ini. Kami mohon dukungannya, Pasar Keramat ini akan bisa terus beroperasi dengan kehadiran semua pengunjung ke sini. Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto pun juga akan terus berupaya mendukung pengembangan Pasar Keramat ini sehingga ikon Kabupaten Mojokerto bisa terus bertambah dan bervarian, ucapnya. Sobat SH, hanya informasi tadi yang Rozak bisa sampaikan. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik tentunya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya Rozak pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Stay tune di 107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat SH. Ruang dengar Sobat akan diwarnai berita hangat tentunya di SH News edisi 16 Mei 2023. Bersama saya Zahrotul Mufidah, inilah SH News informatif dan terpercaya. Tentunya akan menghadirkan informasi seputar Mojokerto dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Kota Mojokerto menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Setelah sejumlah jajaran pemerintah Kota Mojokerto turut serta dalam forum koordinasi berupa webinar bertema pemantapan koordinasi perencanaan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Di ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat Kota Mojokerto Jumat 12 Mei 2023.
Pada forum yang digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari turut menyimak dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Gaguk Triprasetyo. Selain itu juga hadir Kepala Bagian Pemerintahan, PLT Baksebangpol, PLT BPKPD, perwakilan Bapedal Tibang, serta Ketua KPU, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Mojokerto. Selain sejumlah pihak dari Kementerian Dalam Negeri, jajaran pemerintahan daerah, pimpinan DPRD, dan penyelenggaraan pemilu, baik tingkat provinsi, kota, ataupun kabupaten se-Indonesia juga turut hadir dalam forum koordinasi tersebut. Terdapat berbagai pembahasan dalam forum tersebut. Paparan pertama disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia mengenai kesiapan rencana penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Dilanjutkan paparan dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia perihal perencanaan pelaksanaan pengawasan Pilkada serentak tahun 2024. Kemudian juga dipaparkan mengenai penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Dilanjutkan membahas kebijakan penganggaran penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 oleh Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia, serta berbagai bahas dari Kemendagri antara lain tentang kebijakan pemerintah pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, kesiapan anggaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, dan perencanaan penganggaran daerah pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab dari sejumlah para peserta. Baik Sobat SH, itu adalah sedikit informasi dari saya Zaratul Mufida edisi 16 Mei 2023. Sampai jumpa lagi di SH News mendatang bersama saya Zaratul Mufida. Tetap di SH FM 107,0 MHz, radionya mahasiswa masa kini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Esa. Ruang dengar Sobat akan diwarnai berita hangat tentunya di Esa News edisi 16 Mei 2023. Bersama saya Ahmad Burhanuddin, inilah Esa News informatif dan terpercaya. Tentunya akan menghadirkan informasi seputar Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. KTT ke-42 ASEAN pada tanggal 10 sampai 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, NTT berjalan dengan lancar. Para pemimpin negara ASEAN hadir di Labuan Bajo untuk bersama-sama membahas berbagai tantangan kawasan ke depan di tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Rivalitas di dunia yang semakin tajam dan dinamika di dunia semakin tidak terprediksi. Di Labuan Bajo, salah satu tempat terindah di Indonesia ini, pertemuan dan perbincangan di antara para pemimpin negara ASEAN berlangsung dalam suasana yang akrab, hangat, dan menyenangkan. Dalam ikatan yang kuat sebagai keluarga satu kawasan, saya percaya ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan yang memiliki aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata-rata dunia, bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga. Baiklah Sobat Esa, itu tadi adalah sedikit informasi dari saya. Sampai jumpa lagi di Esa Informatif mendatang bersama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 MHz SHFM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat pagi Sobat SH. Ruang dengar Sobat akan diwarnai berita hangat tentunya di SH News edisi 16 Mei 2023. Bersama saya Rindur Standi, inilah SH News informatif dan terpercaya. Tentunya akan menghadirkan informasi seputar Mojokerto dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya. Seorang pelajar asal Mojokerto terseret ombak di Pantai Blitar saat berenang.
Lelaki berinisial Z berumur 15 tahun pelajar asal Mojokerto hilang ditelan ombak saat berenang bersama orang tuanya di Pantai Serang, Panggung-Rejo, Blitar pada Minggu 30 April 2023 siang. Hingga Minggu sore korban masih belum ditemukan di dalam pencarian petugas gabungan. Ibtu Udiono, Kasih Humas Polres Blitar mengatakan, awalnya korban bersama orang tuanya berenang di dekat garis pantai. Saat itu kondisi ombak juga dilaporkan tampak tenang. Namun korban tiba-tiba terseret arus bawah permukaan yang deras dan mengarah ke tengah laut. Orang tua korban yang sadar anaknya terseret ombak berusaha meraih anaknya namun tak sampai. Hingga akhirnya korban hilang ditelan ombak pantai selatan. Itulah tadi berita liputan sekitar Mojokerto. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Rindu Restanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SH News.